Om Swastiastu. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali dipimpin Gubernur Bali Bapak Wayan Koster meluncurkan aplikasi Love Bali, yakni kontribusi wisatawan untuk perlindungan alam dan budaya Bali. Kemudian banyak pertanyaan yang muncul tentang aplikasi Love Bali ini. Nah, dalam talk show Merah Putih Bali Era Baru, topik yang akan kita angkat yaitu kontribusi wisatawan mancanegara untuk perlindungan alam dan kebudayaan Bali. Tentunya sudah hadir tamu-tamu saya yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bapak Dr. DRS Siputo Ano BSc M4. Beliau adalah akademisi Fakultas Pariwisata Universitas Udayana sekaligus Ketua ICPI Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Wilayah Bali. Om Swastiastu Pak Nom. Baik, terima kasih Pak Nom sudah hadir, dan yang pastinya pada hari ini pun kita sudah menghadirkan Bapak Agung Rai Suryawijaya. Beliau adalah Ketua PHRI Badung. Om Swastiastu Pak Om Swastiastu. Agung. Apa kabarnya Ya, Pak Agung? Ya, Astungkara sehat. Sehat ya. Ini kesibukannya sangat luar biasa sekali menuju ke G20 ini nantinya. Iya, betul. Terima kasih juga waktunya saya sita dulu sesaat untuk kita bahas tentang bagaimana kontribusi untuk perlindungan alam dan kebudayaan Bali khususnya bagi wisatawan mancanegara ini sendiri Pak Agung. Terima kasih. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Bapak Putu Winastra Esos. Beliau adalah Ketua Asita Bali, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. Pak, Om Swastiastu, Pak Winastra, apa kabarnya? Sehat selalu? Becik ya? Sehat selalu tentunya. Baik, bagaimana kontribusi wisatawan untuk perlindungan alam dan kebudayaan Bali yang seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Bapak Wayan Koster sudah meluncurkan aplikasi Love Bali. Nah, saya ke Ketua PHRI dulu deh, yang paling di tengah dulu. Nah, ini kalau Bapak menurut Bapak ini dengan aplikasi Love Bali ini sendiri yang sudah diluncurkan oleh Bapak Wayan Koster ini sendiri, apa ini yang menurut Bapak ini aplikasinya ke depannya? Ya, baik, terima kasih Bung Karang ya. Jadi pertama saya apresiasi kepada Gubernur Bali, pemerintah Provinsi Bali. Jadi mempunyai ide yang sangat brilian sekali ya. Oke, saya stop dulu. Kalau berbicara tentang apresiasi bukan hanya Bapak tetapi juga perwakilan wisatawan juga mengapresiasi ya, betul. Waktu itu yang saya lihat. Karena saya sendiri yang terjun menginterview mereka. Jadi mensosialisasikan program daripada Gubernur Bali ini tentang kontribusi wisatawan ya. Jadi dengan aplikasi Love Bali. Jadi orang-orang yang khusus menyertai Bali ini sangat luar biasa sekali gitu. Baik. Nah, ini seberapa besarnya nanti pengaruhnya nantinya, Pak? Program Love Bali ini jadi sesuai dengan Perda nomor 1 2020. Jadi kita baru launching tanggal 29 Juli 2022 di Peninsula ya. Kita mengundang lebih dari 1.000 stakeholder pariwisata dan juga termasuk tamu-tamu asing yang hadir pada itu adalah 126 tamu asing dan juga ditonton pakai live streaming lebih dari 1.400 orang. Jadi sungguh luar biasa. Jadi kenapa kita buat? Jadi ada ya what, jadi why and how. Jadi kita punya program Love Bali ini tujuannya adalah untuk memproteksi lingkungan alam dan budaya Bali. Nah, itu yang terjadi. Jadi ini sungguh luar biasa. Nah, tujuannya nanti tamu-tamu ini kenapa kita buat untuk melindungi ini? Jadi tamu-tamu ini bisa melakukan jadi membrowsing aplikasi kita ya. Jadi Love Bali ini. Jadi di sana mereka akan ngisi ini sebagai jadi test the water ya. Jadi kita seberapa sih cintanya terhadap Bali. Jadi itu yang sangat penting sekali kita lakukan karena di sana harus mengisi mereka begitu datang ke Bali terus mengisi aplikasi ini. Kemudian di sini ada dalam pertanyaan itu ada bagaimana dia mau memberikan kontribusi, caranya misalnya dengan cara $10, $15, $25 ataupun tidak. Ini sifatnya kontribusi, donasi. Jadi kita harus tekankan ini bukan teks, bukan restribusi ya. Ini kontribusi. Baik, ini ada penekanan antara kata kontribusi dengan retribusi. Ya, sangat beda. Nah, kalau teks kan dia harus wajib.
restribusi juga kita sediakan fasilitas, mereka memakainya itu restribusi. Nah kemudian kalau misalnya kontribusi ini sukarela. Jadi ini sifatnya sukarela. Tapi kita harapkan jadi mereka itu, kita ini punya tanggung jawab yang besar terhadap lingkungan alam dan budaya kita. Baik. Khususnya orang kita, dan wisatawan pun juga mereka datang ke Bali menikmati keindahan alam Bali dan keunikan budaya Bali ini. Nah ini mereka punya tanggung jawab. Juga memeliharanya agar bisa sustainability, jadi berkelanjutan itu yang kita harapkan. Jadi sehingga alam Bali ini tidak rusak dan budaya Bali juga tidak gradasi nanti mengalami itu. Maka dari itulah perlu adanya aturan seperti ini gitu. Nah, ini kita harapkan seluruh stakeholder ini ikut mensosialisasikan kepada tamu-tamunya yang baik yang baru datang, Asita barangkali ya, sebelum tamu itu booking menginformasikan, kemudian airline, kemudian tinggal di hotel, hotelnya juga menginformasikan kepada tamu-tamu yang ada menginap di hotelnya, kemudian termasuk di tempat destinasi atau objek-objek yang dikunjungi. Dan samping itu juga para guide-guide gitu. Jadi memberikan informasi bahwa di Bali ada program seperti ini. Jadi ketok hati nuraninya mereka untuk memberikan donasi atau kontribusi terhadap Bali ini yang mereka cintai. Baik. Nah, ini harus kita lakukan karena begini. Pemerintah kalau melihat dari APBD aja sangat terbatas kan, maka dari itu perlu uluran tangan para dermawan yang baik hati untuk yang cinta Bali ini khususnya. Nah ini yang kita ingin encourage supaya pariwisata ini bisa sustainability. Karena begini, Bali tidak mempunyai natural resources, jadi sumber daya alam nggak punya, seperti minyak nggak punya, emas nggak punya, nikel nggak punya. Nah ini kita nggak punya. Yang kita punya ini Tuhan ini sangat adil. Yang kita punya ini Bali ini mempunyai alam yang sangat indah. Ya kemudian budaya yang sangat unik. Baik. Dan juga manusia Bali ini manusia yang unggul dan berbudaya ini yang sangat bagus sekali. Jadi ini yang keunggulan kita tonjolkan. Itulah sebabnya Bali ini menjadi the best and the most popular tourism destination in the world. Ya ini yang kita tekankan sehingga mereka terketuk. Nah mungkin mereka suka datang ke Bali berkali-kali. Kemudian suatu saat nanti anak cucunya juga akan bisa datang kan ke Bali dan alam ini tidak rusak. Mari kita jaga. Baik. Nah alam ini kita jaga kebersihannya. Jadi dari tingkat biar jangan sampai abrasi, kemudian terumbu karangnya kita harus jaga dan kita harus rawat dan kita harus pelihara alam dan budaya Bali ini ke depannya. Itu yang ini tanggung jawab kita. Baik. Apalagi pelaku pariwisata ini punya tanggung jawab moral terhadap Bali. Saya ini karena tujuannya sangat baik, tentu selaku Ketua PRI sangat-sangat mendukung program ini dan menghimbau dan akan mensosialisasikan kepada tamu-tamu ini yang menginap di hotel kita gitu. Jadi untuk bahwa ini ada program yang sangat mulia sekali. Karena untuk ngomongin $10, ya ini ngomong $10 ini kan kalau di luar negeri seperti harga satu burger ya, jadi piece of burger kan, itu yang terjadi. Maka dari itulah mereka tidak akan keberatan. Nah hasil survei kita ke lapangan, saya interview banyak wisatawan dan komennya sangat positif sekali. Sepanjang nanti hasil dari donasi ini, kontribusi ini jadi dilakukan secara transparan digunakan dan transparan, accountable dan tepat sasarannya gitu loh. Jangan nanti pakai yang lain-lain, itu yang kita tidak inginkan. Jadi kita lagi membangun trust ya, kepercayaan. Mereka mau menyumbang asal mereka percaya bahwa uang saya mau digunakan pakai apa. Nah, test case yang kita lakukan pada saat launching kontribusi wisatawan di Peninsula itu banyak nyumbang. Bukan $10, bahkan ada yang paling besar tuh $1.000 nyumbang. $1.000 tuh bayangkan, kita minta $10, bahkan mereka nyumbang $1.000. $1.000 itu ekuivalen dengan 14.500.000. Mereka jual loh satu tamu. Ada yang $300, ada banyak juga $20, $30 di atas yang kita inginkan. Itu Astungkaro ini. Nah program ini harus terus berlanjut. Kita tidak ingin
istilahnya angat-angat tai ayam ya, Baik. jadi hot Ya. chicken seat ya. Kita harus lanjutkan program ini, kita harus komit dan konsisten, dan kita sebagai pelaku pariwisata kita harus memberikan informasi ini. Jadi saya yakin dengan kita mensosialisasikan dengan baik, saya yakin tamu-tamu itu juga akan terketuk hatinya untuk memang, oh ya betul, Bali ini perlu dipelihara karena Bali ini mendapat julukan pulau terbaik ya. Jadi di samping itu Bali menjadi Pulau Dewata ya, Pulau Seribu Pura, jadi menjadi Last Paradise, dan itu yang kita inikan. Jadi dunia yang mengaku itu, saya yakin ini tidak akan berdampak atau mengurangi kunjungan wisatawan. Karena kalau mereka tidak ikhlas menyumbang, tidak ada masalah. Jadi tidak wajib ini sifatnya karena ini donasi atau kontribusi. Saya tegaskan lagi, ini donasi atau kontribusi istilahnya. Bukan wajib, bukan compulsory ya, bukan tax, bukan juga restribusi. Nah itu ini kan, ya kita akan mencoba seberapa jauh wisatawan dunia ini mencintai Bali ini. Itu yang kita harapkan. Baik, ini kalau kita berbicara tentang tanggung jawab, ini bukankah menjaga lingkungan alam dan budaya Bali ini merupakan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Bali, tetapi ini yang akan kita getok tularkan, menggetok hati nurani para wisatawan juga ikut menjaga alam dan budaya Bali melalui aplikasi Love Bali ini sendiri. Betul Pak Agung, sekali. seperti itu kah? Iya, nah, betul sekali. Sekali lagi, nanti kita akan bahas lagi ini seperti apa mekanismenya, seperti Pak Agung katakan, sampaikan, kemudian sosialisasinya seperti apa, dan yang pastinya, nah ini ketika penggunaannya yang harus digunakan yang tepat sasaran dengan prinsip keterbukaan dan akuntabel seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam talk show Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana kontribusi wisatawan mancanegara untuk perlindungan alam dan kebudayaan Bali. Masih bersama tamu-tamu saya tentunya. Saya ke Pak Agung lagi, Pak Agung. Berarti ini sekali lagi, ini mungkin wisatawan yang akan datang ke Bali ini sendiri, mekanismenya seperti apa untuk aplikasi Love Bali ini sendiri? Apakah mereka sudah mengetahui dari negara asalnya, ataukah mereka baru mengetahui aplikasi ini sendiri ketika baru tiba di Bali, ujuk-ujuk disodorkan aplikasi Love Bali ini sendiri, Pak Agung? Ya baik, saya lanjutkan. Jadi program ini perlu, karena ini program baru, perlu disosialisasikan secara masif. Jadi pelaku pariwisata ini harus ikut berkontribusi untuk mensosialisasikan. Karena ini khususnya untuk Wisman dulu. Nah nanti misalnya kita bisa linkkan di webnya masing-masing. Jadi semuanya punya web ya, Travel Agent, airline, dan juga para hotel-hotel. Nah, di sini bisa kita informasikan bahwa ada nih. Nah, sosialisasi secara itu. Kemudian kita juga mengundang seluruh stakeholders pariwisata untuk ikut berperan aktif di sini, menginformasikan pada tamu-tamu ketika mereka menginap atau misalnya diajak tur oleh para guide untuk menanyakan dengan sopan bahwa ada peraturan daripada Gubernur Bali, jadi untuk kontribusi wisatawan dengan tujuannya sangat mulia sekali, yaitu untuk lingkungan alam dan budaya Bali. Itu yang nih. Nah kita terus mengundang, jadi kemarin juga kita mengundang para stakeholders, jadi termasuk Asita juga kita undang juga, PRI dan semuanya untuk segera melakukan. Dan bukan itu saja, sebelum mereka datang mudah-mudahan nanti mereka sudah bisa melakukan pembayaran dari sebelum mereka datang. Nah, jadi itu mereka hanya unduh aplikasi Love Bali ini, kemudian di sana ada nomor pasportnya, namanya, dan kedatangan ini, dan untuk kontribusi boleh. Dia akan melanjutkan mengisi kontribusinya berapa, $10, $15, atau $25 atau tidak. Nah, itu kalau misalnya dia tidak, tentu dia tidak akan membuka aplikasi ini. Nah, ini yang kita inginkan. Kemudian misalnya sebelum dia datang, setelah dia datang, di airline juga perlu diumumkan untuk mensosialisasikan ini. Misalnya sebelum landed pramugarinya di sini mengumumkan bahwa di Bali ada aturan Gubernur Bali bahwa
ada kontribusi wisatawan. Bagi yang ingin berkontribusi harus mengunduh aplikasi Lob Bali. Itu cara kita. Kemudian begitu juga di hotel-hotel. Hotel-hotel akan ada nanti kita pasang di lobi standing banners ya. Jadi di situ bahwa punya program. Yang penting program yang kita punya sangat jelas berapa nanti kontribusi. Di sini terlihat di dashboardnya siapa yang menyumbang, namanya siapa, nomor pasportnya dan juga berapa yang disumbangkan. Sangat jelas. Bisa dilihat setiap hari. Jadi masyarakat pun bisa mengetahui penggunaannya seperti apa, melihat mengakses. Berapa, ya betul, berapa masuk. Nah seperti waktu pertama kita buka itu 8 juta sekian ya, hampir 9 juta, kemarin juga bisa 14 juta dan terus ada nanti itu yang kita ini kan. Kita tunjukkan secara transparan di dashboard itu sangat rinci sekali. Kemudian misalnya selain di hotel ketika para guide ini mengajak tamunya tur, jadi keliling misalnya melihat destinasi yang ada, entah ke Kintamani, misalnya ke Besake atau ke Penglipuran atau ke Lovina, on the way destinasi itu bisa diinformasikan bahwa jadi kepada tamu-tamunya itu dengan baik ada peraturan gubernur yang menghimbau agar memberikan kontribusi terhadap Bali ini. Kalau dia betul cinta Bali ini, saya yakin tidak akan keberatan. Oke. Nah, itu yang terjadi. Baik. Saya ke Pak Winastra selaku Ketua Asita Bali ini sendiri, seperti kata Pak Agung ini sendiri, ini kerjasama dengan berbagai stakeholder ini diperlukan sekali untuk menggaungkan aplikasi Lob Bali ini sendiri. Sejauh ini Pak Winastra selaku Ketua Asita ini sendiri, seperti kata Pak Agung sampaikan, ini kan perlu sosialisasi, ini baru beberapa hari peluncuran aplikasi Lob Bali ini sendiri. Bagaimana dengan Asita menanggapi hal tersebut Pak? Terima kasih Pak Karang, Om Swastiastu. Saya kira apa yang disampaikan oleh senior kami, Pak Jirai, sudah cukup komplit sebenarnya. Namun kami dari sisi organisasi Asita Bali yang menaungi sekitar 415 biro perjalanan wisata di Bali ini, tentu pertama-tama kami mendukung kebijakan Bapak Gubernur Bali ini yang mempunyai visi Nangun Satkerti Loke Bali, di mana alam Bali ini harus benar-benar terproteksi dengan baik. Jadi dengan tujuannya baik, maka kami dari asosiasi wajib untuk mendukung tujuan ini. Karena memang seorang pemimpin yang bijak tentunya harus memikirkan bagaimana Bali ini ke depan untuk anak cucu kita, kan begitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jirai bahwa Bali ini tidak mempunyai source yang lain terkecuali pariwisata. Nah oleh karena itu bagaimana Bali ini bisa tetap bertahan selamanya kalau tidak ada sebuah aturan yang memproteksi itu. Dengan adanya Perda nomor 1 tahun 2020 ini, maka kita sebagai orang Bali dan khususnya sebagai pelaku pariwisata wajib untuk mendukung program ini dengan cara mensosialisasikan kepada wisatawan yang kami datangkan dari berbagai macam negara. Karena di Asita ini kami mempunyai 11 divisi pangsa pasar. Di mana dari 11 divisi pangsa pasar ini tentu ada hal-hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan perda kontribusi ini. Sehingga apa yang disampaikan Pak Karang tadi tidak terjadi miskomunikasi ataupun salah pemahaman terkait kontribusi ini, sehingga tidak merasa dalam tanda kutip si wisatawan ini diperas ketika mereka datang ke Bali. Nah dengan memberikan sosialisasi yang benar, tujuannya apa, kemudian bagaimana teknisnya dan sebagainya, kita dengan baik menyampaikan, saya kira wisatawan yang memang peduli terhadap lingkungan Bali ini
peduli terhadap budaya dan tradisi Bali ini, tidak ada masalah untuk tidak menyumbang gitu. Nah, sekali lagi kami dari industri pelaku pariwisata tentu kami mohonkan kepada pemerintah agar selalu ada sebuah informasi dan komunikasi hal-hal yang terbaru terkait dengan terutama adalah di dalam aplikasi tersebut. Karena menurut kami adalah ketika seseorang mau berkontribusi adalah bagaimana orang ini dimudahkan. Jangan sampai aplikasi Love Bali ini complicated gitu. Ketika orang mau nyumbang tapi sistemnya yang menyusahkan, orang kan jadi jengkel, akhirnya tidak menjadi nyumbang. Nah, harapan kami adalah sistem ini harus dipermudah. Ya. Kemudian yang kedua, tadi Pak Jirai menyampaikan kontribusi itu bisa $10, 15, 25 dan sebagainya. Tetapi menurut hemat kami, seyogianya kontribusi ini ditampilkan local currency kita yaitu rupiah instead of foreign currency. Misalnya contoh di aplikasi itu instead memberikan 10 USD gitu misalnya, kita konversikan saja dengan local currency dengan misalnya 150K misalnya. Oke. Ya. Tapi kan bisa saja ini foreign exchange-nya berubah-ubah nantinya. Makanya di situ yang namanya kita kontribusi, di sana kan ada dari dari yang kecil. Nah, ketika orang mau berkontribusi kan tidak mungkin dia berkontribusi sesuai dengan yang ada di sana. Kalau memang tadi disampaikan ada yang sampai $1.000, 15 juta, berarti kan melebihi daripada exchange rate yang tertera di sana. Maksud kami adalah karena kontribusi ini menjaga alam Bali, budaya dan tradisi, dan kemudian kita juga punya undang-undang rupiah, kenapa kita tidak kuatkan sekaligus currency kita gitu. Sehingga orang tidak, oh ya ini Indonesia, kemudian kita pakai rupiah. Dan kalaupun mereka membayar pakai kredit card kan itu bisa dikonversikan. Oke, Ya. baik. Dan dalam mata uang yang lainnya juga? Betul. Seperti itu? Nah kalau misalkan contoh, ketika mereka mata uangnya euro misalnya, di sana ada US dollar, mereka kan akan confusing. Gitu. Kalau misalkan dia punya mata uang real gitu misalnya, Betul. mereka kan akan susah, tidak bisa membayar dengan US dollar. Tetapi kalau kita membayar dengan IDR, rupiah, itu justru akan lebih simpel dan menguatkan daripada currency kita. Gitu. Oke, itu keinginan dari Asita tentunya ya. Saya kira keinginan semua pihak, Baik. karena bagaimanapun juga kita juga harus bangga dengan currency kita. Nah di samping itu juga sekali lagi saya tekankan ada sebuah kemudahan daripada sistem. Yang kemudian adalah harus ada kelembagaan yang khusus in charge seperti marketing communication yang mana bisa memberikan informasi secara sustain. Ketika ada sesuatu permasalahan misalnya dalam sistem dan sebagainya, yang namanya sistem ini kan suatu saat bisa ada bug dan sebagainya kan. Kepada siapa kita berbicara? Nah di sini harus ada orang yang in charge yang bisa memberikan informasi 24 jam. Kenapa 24 jam? Baik. Karena akan ada orang-orang di luar negeri yang memang different time-nya bisa sampai 12 jam. Baik. Gitu. Ya. Dan tentunya mereka ingin mengetahui ini seperti Betul. apa aplikasi Love Bali itu sendiri nantinya. Betul. Ya, saya Tambahkan masuk lagi? ini ya. Iya. Ya, sayang nih. Terima kasih Pak Ketum Asita Bali ini Pak. Betul memang beliau kan sangat cerdas sekali ambil soal ini. Karena ini sebagai pelaku kita sudah kemarin sesuai dengan ini pas ini jadi sudah nyambung ya. Jadi sesuai dengan saran BI juga pakai currency IDR ya, rupiah. Nah itu langsung kelihatan
di dashboard itu dia nyumbang misalnya 150K langsung IDR, terus langsung ada kelihatan rupiah, US dollar dan juga ada euro atau bahkan pound sterling ataupun mata uang currency lainnya. Baik. Itu automatically kelihatan. Oke. Itu yang nih, maka betul kita harus bangga dengan mata uang kita rupiah. Jadi rupiah ini, IDR rupiah ini kita tulis di sana 150K. Misalnya IDR 200K atau berapa. Nah itu selanjutnya kita emang ada. Nah untuk memudahkan sistem kita ini bekerja sama dengan Ynet. Jadi di sini ada juga sistem pembayaran atau instrumen yang mereka pakai untuk bayar. Baik. Nah perlu dijelaskan nih. Pertama bisa pakai credit card. Ya ini sudah bisa Visa, Mastercard, Diners Club, Amex. Nah itu kedua bisa dengan instrumen lain, misalnya PayPal, ya juga pakai Bali Pay juga bisa. Itu pakai dan sekarang kita menggandeng platform yang bisa bersinergi untuk payment kita lebih mudahkan. Karena kalau misalnya orang Cina bisa pakai WeChat kan pembayarnya. Nah ini kita lakukan, makanya kita usulkan kerjasama ini kebetulan dengan BPD, jadi Bank Pemerintah Daerah Bali ini, jadi sangat mudah melakukan itu. Jadi rekeningnya itu langsung masuk ke kas daerah. Melalui rekening BPD, jadi tidak ada ke rekening pribadi. Jadi sumbangan-sumbangan itu semuanya akan masuk ini. Sangat transparan dan sangat jelas sekali. Nanti perlu kita sosialisasikan ke lebih banyak lagi. Kita harus turun. Jadi khususnya orang-orang yang di frontliners. Jadi orang-orang yang di guest contact ini harus paham betul ketika melakukan itu. Nah, terus terkait dengan nanti seandainya ada masalah, sistem kita harus ada customer service di sini 24 jam Pak Putu. Terima kasih masukannya. Kemarin termasuk dipikirkan itu 24 jam yang bisa berbahasa Inggris paling tidak atau bahasa lainnya. Nah ini seandainya sistem kita melakukan stuck atau apapun. Nah ini harus ada call center Pak Putu. Jadi kita luar biasa ini sistem kita, terus kita improve ini. Ini kan baru mulai ini. Terus kita perbaiki, kemudian dicoba-coba terus. Ada yang tamu waktu ini nyumbang 1.000 tidak bisa masuk dia. Karena ini kan hanya $100. Jadi orang nyumbang 1.000 kok nggak bisa. Akhirnya kan $100 dulu disumbang, akhirnya masukkan rupiah lagi, ini dirubah lagi kan digitnya biar lebih banyak gitu. Jadi tidak start dengan 10, 15, 25 itu aja. Jadi lebihnya ini harus berapapun keinginan nyumbang karena mereka sangat cinta Bali, ini akan lebih bagus. Itu yang kita harapkan. Terima kasih. Oke, baik. Tentunya akan ada perubahan-perubahan yang akan dilakukan untuk menunjang aplikasi Lob Bali ini sendiri. Baik, nanti kita akan tanyakan ini dari sisi seorang akademisi dan sekaligus Ketua ICPI Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Pak Putu Anom. Kita break dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Putu. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Talk Show Merah Putih Bali Era Baru akan kembali sesaat lagi. Baik, bagaimana kontribusi wisatawan mancanegara untuk perlindungan alam dan budaya Bali melalui aplikasi Lob Bali masih kita bahas pada acara Talk Show Merah Putih Bali Era Baru. Langsung saja ke Pak Putu Anom niki selaku ICPI Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia. Pak Anom dari tadi sudah mendengarkan apa penjelasan dari Pak Agung Rai, kemudian dari Pak Winastra selaku Asita Bali ini sendiri. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Bapak Putu sendiri, Pak Putu Anom ini? Apakah ini aplikasi Lob Bali ini sendiri, apakah nantinya efektif untuk perlindungan alam dan budaya Bali nantinya ke depan? Terima kasih Pak Karang yang hormati, kolega ini semua Pak Putu Winastra, ya Ketua Asita Bali, Pak Agung Rai, Ketua PRI Bali ya, dan juga beliau tidak di Bali aja, semua di Bandung aja, juga di Bali juga aktif kan semuanya. Ya. Saya sampai di awal sampai terpleset tuh tadi. Saya tahu semua ya. Yang bertiga ini dari dulu lah sudah ikut bersama-sama ya, Om Swastiastu. Jadi kalau kita cermati visi pembangunan Bali oleh Pak Gubernur itu adalah Nangun Satkerti Loko Bali yang dituangkan dalam pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Nah, kemudian tadi sudah banyak dibahas tentang kontribusi Wisman khususnya. Mudah-mudahan ke depan ada Wisnus juga, ya. Tapi itu kan bertahap. Ini memang kalau kita cermati dari dulu. Ada wacana sebelum pandemi kan sudah ada wacana
$10 gitu ya. Tapi kalau itu kan dipatok itu. Tapi ini kan semacam dana punil istilahnya. Jadi tidak terikat. Bisa saja dalam bentuk money, uang, bisa juga barang nanti. Kan begitu ya. Jadi kalau masalah sistem untuk memasukkan di aplikasi Love Bali itu kan nanti teknis sifatnya. Itu pemerintah dan asosiasi bersama-sama akan mengaturnya ya. Wisatawan kan bisa saja nanti menyumbang menyetor itu sebelum berangkat dari negaranya, kemudian kalau di sini juga bisa kan begitu ya. Nah, saya sangat mengapresiasi aktivitas kegiatan ini untuk perlindungan alam dan budaya Bali. Karena kita di Bali ini kan ya kita harus selalu memproteksi alam dan budaya itu ya, dan manusia kita juga, kan begitu ya. Nah, dan kita harapkan dengan adanya dana masuk maupun dalam bentuk uang dan barang, itu bisa diharapkan ke depan bisa memproteksi alam kita ya. Itu perlu dana, dari dulu kita paham itu perlu dana yang banyak sekali. Kemudian budaya kita, aktivitas budaya kita yang sudah luar biasa. Dan juga masyarakat kita harus sejahtera juga. Oleh karena itu saya minta kepada teman-teman kami semua di industri juga kan pasti sudah aware ya, kita harapkan selalu menjaga alam dan budaya Bali. Dan ini kan kalau wisatawan sudah peduli dengan Bali, menyumbang dan lain sebagainya, kita masyarakat Bali kan tentu harus, jangan sampai nanti wisatawan mau menyumbang, industri sudah kreatif menjaga alam dan budaya Bali, dan masyarakat kita ini, kita sebagai host, kami harapkan masyarakat kita harus betul-betul menjaga alam dan budaya Bali. Ini kan tugas pemerintah nanti membina, kita bersama-sama loh yang harus membina ini supaya ada betul-betul wisatawan yang berkunjung ke Bali itu betul-betul merasa puas lah gitu ya. Karena kita tidak bisa lepas dari pembangunan kepariwisataan, walaupun ada wacana beberapa hal yang ingin mengembangkan sektor lain, tapi saya amati, kalau saya amati ya kontribusi sektor pariwisata ya PDRB Bali itu ya sekitar 70% kok. 70% itu kan lumayan ya. Ya tanpa pariwisata kita juga susah ini ya. Nah, tapi walaupun demikian, pemerintah kita, pemerintah Bali dan masyarakat kita juga tidak hanya mengembangkan pariwisata, tentu sektor-sektor yang lain tetap terus dikembangkan, saling mengisi lah. Tapi saya bukan karena saya di pariwisata, tetapi pengamatan saya secara akademisi, sebagai akademisi ya pariwisata itu memang motor penggerak pembangunan ekonomi Bali, karena multiplier effect daripada pariwisata itu sangat luas sekali kepada masyarakat Bali, sektor-sektor yang lain maupun masyarakat di luar Bali. Dan kira Kong ya? Ya, berarti Pak Putu Anom melihat tantangan ke depannya dengan aplikasi Love Bali ini sendiri? Kalau yang penting itu kan pertama kita harus konsisten. Kita host, tuan rumah, apa yang saya sampaikan tadi, harus betul-betul menjaga Bali. Nah, sehingga kita sudah aware dan ramah-tamah dengan wisatawan, tentunya yang konsumen, wisatawan tentunya pasti terketuk hatinya. Peduli dengan Bali, tentunya mereka berkontribusi nanti untuk baik dalam bentuk uang maupun barang kepada Bali. Tapi kalau kita cuek, yang punya rumah cuek ya mereka akan kecewa nanti. Jadi makanya kami mengharapkan semua kita di Bali harus peduli dengan alam dan budaya Bali. Yang kira nih, terima kasih. Oke, baik. Pak Agung Rai, ini seperti kata Pak Anom, ini ada kata barang dan juga uang di sini bisa disumbangkan atau dikontribusikan oleh wisatawan mancanegara ini sendiri. Ini sistemnya. Ini kalau wisatawan pengen menyumbang barang ini sendiri, ini seperti apa nantinya? Iya, memang ada dua yang bisa dilakukan, boleh menyumbang berupa uang ataupun barang. Itu disampaikan. Untuk uang kan langsung transfer ke rekening pemerintah melalui BPD. Nah, kalau berupa barang boleh juga. Nanti akan wisatawan menginformasikan, misalnya barang apa yang mau disumbangkan untuk Bali ini. Nah, ini akan diinventarisasi. Nah, barangnya tergantung besar kecilnya.
bisa akan disimpan di dinas tertentu. Ada dinas yang terlibat di sini, dinas pariwisata dan arsip juga. Itu yang atau di dinas pendapatan. Oke. Nah, tergantung itu, boleh saja. Ini sejauh ini sudahkah ada wisatawan mancanegara yang berkontribusi berupa barang? Sampai saat ini belum. Belum. Yang justru kita mengharapkan uang sehingga bisa nanti kita pakai dengan program-program yang kita harus realisasikan nanti pada tahun 2023. Baik. Jadi untuk perlindungan alam dan budaya ini khususnya yang menjadi prioritas. Oke, nah ini penggunaannya akan ada yang diprioritaskan nantinya. Seperti apa Pak Agung? Oh iya, seperti tentu apa? Misalnya menjaga kebersihan. Ini kan kalau kita lihat nih sudah di Bali syukur sudah mulai berjalan ya. Misalnya pengurangan sampah plastik. Nah itu sudah mulai berjalan. Nah di samping itu sekarang kita membuat misalnya nanti pelestarian terumbu karang. Itu yang buat. Itu program-program konkret yang ini kan. Nah kalau banyak nanti termasuk infrastruktur pun tidak ada masalah. Ya, ini yang ini harus kita perbaiki. Nah di samping itu budaya. Nah ini kan sangat harus dilestarikan budaya kita. Jangan sampai gradasi. Kalau kita orang Bali tidak peduli dengan budaya kita, ya apa jadinya? Bali akan menjadi bisa ditinggalkan. Maka dari itulah kita sebagai semeton Bali, warga Bali harus bertanggung jawab dalam hal ini. Itu yang kita harapkan. Jadi tidak masalah apakah mereka mau nyumbang uang atau barang. Ya itu yang terjadi. Jadi itu yang kita lakukan gitu. Sementara banyak yang menyumbang uang. Oke, Pak Putu Anom, saya kembali lagi ke Pak Anom Niki sendiri. Baik, jadi ada yang diprioritaskan adalah mungkin kebersihan juga. Ini hal yang sangat urgent banget bagi pariwisata ke depannya juga, menurut Pak Anom. Contohnya sampah lah ya. Ya, ada yang menyumbang uang, silahkan ya. Yeah. Misalnya kalau dia sudah atau menginformasikan, kan ada masalah-masalah yang ada di Bali. Baik. Misalnya kalau wisatawan yang datang itu apalagi grup gitu ya. Yeah. Ingin menyumbang setelah dia di Bali atau sebelum itu sudah menginformasikan ingin menyumbang apa? Menginformasikan ingin menyumbang tanam-tanaman untuk penghijauan. Bisa saja diinformasikan. Nah, entah dia beli di Bali nanti kan terserah. Atau juga mudah-mudahan ini ada yang perusahaan besar, ada yang wisatawan yang kantong tebal lah banyak ya. Menyumbang misalnya mesin pengolahan sampah begitu. Kan bagus sekali. Ya. Apalagi mobil begitu. Ada saja nanti. Ya, mudah-mudahan ya. Makanya ini punio, istilahnya dana punio ya. Sehingga kalau tidak uang apalagi yang mau nyumbang barang itu kita senang sekali. Ya, tapi kan inventarisasinya pasti jelas. Yeah. Itu kan sudah ada aturan dari pemerintah daerah. Kalau menyumbang ini kan sudah aturan-aturan pemanfaatan itu ya. Yang penting mereka disosialisasikan dan mereka dengan sepenuh hatinya gitu ya. Karena mereka sudah puas, boleh berkunjung ke Bali dia senang, puas begitu. Dia melihat, Bali kekurangan ini kayaknya kami perlu nyumbang barang ini gitu misalnya. Bagus sekali ini. Yang kira nih. Baik. Pak Gong Rai, berarti ada strategi juga untuk mengetuk hati nurani para wisatawan nantinya untuk ikut berkontribusi melalui aplikasi Bali Niki sendiri. Iya, kita sedang membuat suatu narasi yang singkat namun jelas ya, dan sehingga mereka merasa terketuk hati wisatawan yang datang ke Bali atau berlibur ke Bali. Dan saya setuju kalau misalnya dilihat di pantai kotor, mau menyumbang loader, kan tidak ada masalah. Jadi kita serahkan nanti kepada pengelola pantai, loader itu selalu standby. Sehingga misalnya ada sampah yang tiap hari bisa bersih. Jadi tamunya kan jadi memberikan kontribusi berupa barang itu kan bagus sekali. Loader kan cukup mahal harganya kan, itu ya yang terjadi. Strategi kita saat ini memang untuk membuat narasi yang bagus, kemudian kita share di seluruh jaringan medsos ya khususnya, dan juga melalui web semuanya. Jadi secara masif bisa sebarluaskan bahwa Bali mempunyai program yang sangat mulia sekali,
perlindungan terhadap alam dan budaya kita. Mudah-mudahan Astungkara ya bisa mendunia. Ya, saya rasa ini ide yang bagus, nanti kalau sudah bagus daerah lain bisa ngikut nanti ide ini gitu. Jadi itu ya, karena selain mereka berwisata, wisatawan itu mempunyai tanggung jawab juga. Yeah. Jadi melakukan menjaga dan merawat alam ini. Itu yang harus dilakukan. Lebih-lebih kita yang tinggal di Bali ini harus punya tanggung jawab moral gitu. Jadi saya mengajak Semeton Bali ini untuk lebih peduli sekarang, karena kita hidup ini harus memberikan kontribusi ya terhadap Ibu Pertiwi kita. Ini kalau di istilah di Bali kan Srada Bakti dengan Ibu Pertiwi kita, ini harus kita wujudkan dengan implementasi ini, bantu mensosialisasikan kepada wisatawan. Nah nanti bukan wisatawan asing aja, banyak juga orang-orang Indonesia yang kaya ingin menyumbang, peduli terhadap Bali. Pengusaha-pengusaha besar gitu bisa terjadi. Tapi tahap pertama ini khusus untuk wisatawan asing. Kita test the water, mudah-mudahan ini sukses, kemudian baru ke wisatawan domestik. Itu yang kita ancang-ancang strategi kita. Terima kasih. Oke, berarti ini ada rasa optimis ke depannya dengan aplikasi Love Bali ini sendiri, Pak Agung. Ya, kita optimis bisa jalan, namun khususnya untuk aplikasi, karena saya bukan expertnya di aplikasi, ini terus harus perlu di update terus ya, dimaksimalkan ketika dicoba nanti sekian orang satu hari tahu macet gitu. Akhirnya mereka niatnya wurung niatnya untuk nyumbang. Nah kita waktu coba pada saat launching itu hanya beberapa yang bisa masuk. Padahal keinginan mereka ada, makanya biar jadi harus apa ya, istilah di IT itu harus canggih lah. Kita kalau perlu diperbaiki harus diperbaiki terus. Jadi secara method of payment-nya atau instrumen yang dipakai untuk pembayarannya, dan juga misalnya kecanggihannya, misal kecepatan dan segala macam, dan kemudahannya seperti disarankan Pak Ketua Asita tadi, disaran biar mudah lah, jangan terlalu complicated. Akhirnya nggak jadi mereka nyumbang. Nah, kalau mereka nyumbang tidak mau misalnya complicated, bisa minta tolong kepada travel agent atau tour guide, tolong saya mau nyumbang ini paspor saya, bisa dimudahkan sehingga semua orang bisa, user ini bisa menyumbang sana. Nah sumbangannya ini akan keluar nanti print outnya, ada sertifikat bahwa dia sudah menyumbang sekian dolar gitu. Jadi tidak bisa dibohongi. Jadi guide-nya akan menunjukkan kepada tamu-tamu, ini loh sumbangan kamu, ini si A si B. Misalnya bahwa dari travel agent menunjuk kepada guide-nya si A membawa 20 orang wisatawan untuk tur. Misalnya di sini di dalam bus diinformasikan oleh pramuwisatanya bahwa ada program Bali ini untuk ini yang peduli, silakan melihat indahnya Bali, dan ini mereka terketuk kan hatinya, kemudian mau menyumbang. Nah tour guide-nya ini pun bisa melakukan sebagai usernya untuk mudah masuk ke sana. Misalnya dari 20 tamunya itu ada yang menyumbang 15 orang, ada yang $10, 15, ada ini atau bahkan lebih. Itu bisa dilakukan, kemudian tinggal supaya ada transparansi, keluar nanti sertifikatnya, langsung ditunjukkan bahwa ini mereka sudah punya nyumbang gitu loh. Itu yang ini. Jadi tunjukkan dashboardnya bahwa nomor 1 namanya si A, nomor 2 si B, nomor C, itu kadang kelihatan. Jadi kalau optimisan betul-betul dari ya, kita jaga sekali transparansi, accountable untuk melakukan ini. Karena kita tidak ingin sumbangan ini nanti disalahgunakan itu. Jadi kita lagi membangun kepercayaan kepada wisatawan yang datang ke Bali, kita harus lakukan yang terbaik gitu. Jadi sehingga begitu dia ada keinginan untuk nyumbang, harus mudah sekali caranya, jangan complicated gitu. Oke, apa-apa yang dilakukan oleh pemimpin Bali ini sendiri bisa menjadi influence bagi daerah lainnya nantinya. Kemudian seperti hal-hal yang lainnya yang pernah kita lakukan dulu. Ya, banyak hal yang dilakukan Bali terus kemudian diadopsi oleh daerah lain. Baik. Saya ke Pak Winastra. Pak Winastra selaku Ketua Asita Bali, seperti di awal harapannya, kemudian, nah ini kalau kita berbicara dengan 400-an travel yang di bawah Asita ini sendiri, 11 divisi pangsa pasar ini sendiri, berarti ada hal-hal yang sudah dilakukan kepada frontlinernya untuk mengkomunikasikan aplikasi Love Bali ini sendiri nantinya, Pak Winastra? Begini, aplikasi Love Bali ini baru di launching tanggal 29 Juli lalu. Ya.
Baru hitungan hari ya. Baru hitungan hari. Dan kemudian di satu sisi sistemnya juga masih sedang di-upgrade. Baik. Artinya ketika kita mau menyampaikan sesuatu, produk apapun namanya, kita harus komprehensif, jangan parsial. Jadi jangan sampai kita menginformasikan sesuatu ketika mereka oke, sistemnya nggak siap. Nah, jadi oleh karena itu apa yang menjadi harapan kami ada sebuah informasi yang valid, ada customer service yang bisa menginformasikan kepada seluruh stakeholder pariwisata bahwa sistem ini sudah proper, sudah siap untuk digarap dan sebagainya. Itu yang pertama yang harus saya sampaikan. Sehingga informasi ini kan menyeluruh. Jadi anggota kami akan menyampaikan kepada partner-partnernya yang ada di luar negeri, di seluruh dunia ini. Justru juga harapan kami dari pemerintah sendiri, ini harapan kami ya, dari pemerintah sendiri juga menyampaikan melalui perwakilan-perwakilan yang ada di luar negeri. Kan ada embassy itu justru dengan adanya pemerintah G2G-nya ini, jadi pemerintah menyampaikan hal ini sehingga kekuatan daripada aturan ini akan menjadi lebih bagus gitu. Sehingga ada trust yang bisa disampaikan kepada wisatawan bahwa ke Bali ini kalian membayar ini untuk memproteksi alam Bali loh. Nah itu. Kemudian harapan kami ke depan, regulasi ini kan dibuat di saat periodenya Pak Wayan Koster jadi gubernur. Ini bagus. Jangan sampai ketika nanti sudah berakhir masa jabatan beliau, ini tidak dilanjutkan lagi. Ini kan menjadi mubazir juga. Ini harus ada sebuah konsistensi dari pemegang kebijakan agar sesuatu yang bagus agar dilanjutkan gitu. Ini kan untuk Bali. Nah kemudian ketika kita berbicara budaya, berbicara tradisi, dan berbicara alam, tentu kita berbicara manusia Bali secara keseluruhan. Nah harapan kami juga ke depannya, selain kita menyampaikan informasi terkait dengan kontribusi wisatawan untuk Bali ini, kalau bisa harapan kami adalah memberikan prioritas daripada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Pertama apa kegiatannya? Ketika misalkan mendapatkan uang sekian ratus juta gitu misalnya, apa yang dibuat pemerintah ini? Sehingga dengan demikian secara komprehensif juga kami bisa menyampaikan kepada wisatawan, pertama ini program pemerintah daripada kontribusi Bali ini akan dibuat misalnya penanganan sampah sehingga di Bali ini tidak akan ada sampah lagi gitu misalnya nih. Kemudian yang kedua tentang budaya Bali, bagaimana para pemegang kebijakan tentang budaya ini misalnya diproteksi gitu misalnya. Kemudian para pendeta yang selama ini sudah melakukan sesuatu tanpa pamrih gitu misalnya, ya ini juga diperhatikan juga gitu kan. Nah ini harapan kami ada semacam planning perencanaan yang besar daripada kontribusi ini. Sehingga orang ini tidak bertanya-tanya, kemana uang yang sekian banyak. Ini kan kita tidak berbicara $1-2, $10, bisa triliunan loh ini. Nah ini harus benar-benar proper kita menyampaikan. Misalnya targetnya dalam 2023 gitu misalnya. Yang akan diselesaikan nih, kalau misalkan dananya sekian, kami akan membuat 1, 2, 3. Jelas, clear semuanya. Sehingga orang, lihat benar terjadi. Nah jangan sampai semuanya abu-abu. Itu sih pendapat kami. Oke, baik. Ya, Pak Agung Rai mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Asita kita? Iya, saya setuju apa yang disarankan Ketua Asita karena ini betul. Orang mau menyumbang karena ada program. Ya. Jadi program real yang dilakukan. Tadi juga disinggung juga kan, misalnya
untuk mempertahankan budaya dan melestarikan itu ada di desa-desa, kan perlu bantuan. Itu nanti real yang harus dilakukan. Itu sangat setuju sekali karena itulah tujuan kita agar pariwisata Bali ini tetap eksis. Nah, ini sehingga kedepannya kita bisa tangguh ya. Jadi kedepannya menghadapi sesuatu ini. Mari kita terus berkolaborasi dengan seluruh masyarakat dan komponen pariwisata dan pemerintah untuk membuat situasi dan kondisi Bali ini tetap kondusif. Ini program yang sangat mulia dan agung sekali ini kedepannya. Betul. Nanti saya juga berpikir kalau misalnya banyak yang cinta Bali. Nah, cinta Bali banyak sumbangan sampai triliunan ini akan harus ada pertanggungjawaban. Nah, itu diapakan duit itu gitu loh. Jangan sampai menyimpang daripada keinginan jadi tujuan daripada kontribusi wisatawan ini. Nah, ini harus jelas dan transparan, itu yang menjadi kuncinya keberhasilan ini. Itu yang nih. Jadi perlu kita jaga semuanya. Jadi kepercayaan daripada wisatawan dunia ini terhadap dan kepeduliannya terhadap Bali, Pulau Bali yang sangat dicintai ini. Itu aja. Baik, Pak Putuanom, pariwisata masih menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Dengan kontribusi wisatawan mancanegara untuk perlindungan alam dan kebudayaan Bali melalui aplikasi Love Bali ini sendiri ke depannya. Silakan. Ya, bagi kita di Bali, jadi pariwisata kan ya sudah menjadi magnet ekonomi Bali ya. Dan apalagi nanti yang kita pahami dari dulu ya, kita perlu dana-dana perawatan. Nah, jadi untuk alam, budaya kita ya. Dengan kebijakan aplikasi Love Bali ini melalui kontribusi wisatawan mancanegara dulu, mudah-mudahan ke depan ada Nusantara juga ya. Ini kan tidak memaksa sifatnya. Kalau sudah tidak memaksa, itu berarti istilahnya dengan sukarela. Berapapun mereka menyumbang, di aplikasi kan bisa kelihatan nanti sesuai misalnya dia yang aplikasinya bagus, diupdate, mungkin di Pemda, di Dinas Pariwisata lah yang ya. Anak-anak muda kan sudah pinter sekarang ini ya. Jadi bayar berdasarkan kursnya mereka mungkin ya. Biar bisa kelihatan dia bayar misalnya dengan euro, dengan ini nih. Langsung dikonversi kelihatan di rupiah kita. Baik. Bisa kelihatan seperti itu nanti. Oke. Itu penting. Kemudian yang amat penting lagi transparansi itu. Baik. Supaya jangan nanti ada kekecewaan. Oh, kami sudah begini ke Bali ini kok begini loh alam Bali. Kok begini? Ini yang kita harus jaga. Kita, pemerintah kita asosiasi dan masyarakat kita. Mari kita jaga Bali dan tata ruangnya bagus, ini bagus sehingga kepuasan wisatawan itu berkelanjutan. Apa yang disampaikan Pak Agung itu anak cucunya datang lagi ke Bali gitu iya. ya. Bukan hanya anak cucunya, repeater guest yang akan datang ini akan melihat perubahan Bali ke depannya gitu, lebih baik lagi. Pak Agung. Kira demikian ya. Baik, satu lagi pertanyaan saya. Siapa yang akan memfasilitasi kontribusi tersebut nantinya? Sekali lagi. Kita memfasilitasi semuanya, kita sebagai stakeholder pariwisata dan seluruh asosiasi diharapkan untuk peran aktif memfasilitasi ini, jadi mensosialisasikan dan menghimbau kepada wisatawan itu. Baik. Ini wujud tanggung jawab kita semuanya. Jadi ayo kita harus lakukan terbaik untuk Bali ini karena dengan tujuan mulia ini mudah-mudahan pariwisata Bali ini bisa sustain ya, jadi berkelanjut, itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih. Satu yang perlu ditekankan di sini ada kata kontribusi dan bukan restribusi. Itu yang perlu digarisbawahi dan yang pastinya aplikasi Love Bali sudah sesuai dengan Perda Provinsi Bali nomor 1 tahun 2020 tentang kontribusi wisatawan untuk pelindungan lingkungan alam dan budaya Bali. Saya Made Sekedar-Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.